Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di acara Bacain Berita. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa, kita berjumpa dengan Bung Kameramen Junior yang kebetulan namanya juga ada junior-junior. Waduh. Silakan Bung Kameramen, apa nih? Baik, Bung Alfian. Kali ini ada berita yang menghebohkan nih, Bung Alfian. Lagi-lagi dari orang itu lagi. Dari Tribun Sumsel. Jumat 19 Agustus 2022. Judulnya, Wajah Mulus Aseng bunuh Letkol Pensiunan TNI, anggota DPR. Aseng ada backing, kasus mau direkayasa. Waduh, rekayasa lagi nih Bung Alfian. Masuk ke dalam beritanya. Wajah Aseng masih mulus ketika ditangkap aparat. Aseng merupakan pembunuh Letkol Purnawirawan Muhammad Mubin, mantan Komandan Kodim. Untuk diketahui polisi berhasil meringkus Henry Hernando, 30 tahun, alias Aseng, pembunuh Letkol Purnawirawan TNI. Seperti diketahui, korban meninggal dunia karena ditusuk dan dianiaya oleh pemilik ruko di daerah Lembang, Kabupaten Bandung. Aseng terbukti membunuh korban dengan 5 tusukan pisau, 2 di leher, 2 di dada, dan 1 di perut. Tanggapan pertama gimana nih Bang Alfian? Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa sekalian, untuk ini saya nyatakan perang. Kita tidak bisa lagi membiarkan karena ini merupakan sebuah keberanian yang ideologis. Perhatian untuk seluruh masyarakat Indonesia. Kalau kemarin satu saja orang yang bernama Joshua yang punya marga dari suku tertentu, maka bergerak seluruh orang-orang yang ada dalam Tatar Sumatera Utara. Maka kali ini kepada saudara-saudara dari Tatar Sunda, kita masih ingat Laskar Ciamis, kita sangat paham Malangbong, Cisayong, Manonjaya. Maka dari penyampaian pembacaan berita ini saya katakan bergerak siap untuk melawan. Saya akan berikan penjelasan acara kasus ini. Kebetulan saya mencoba mengakses ke beberapa teman-teman saya selama kurang lebih 40 tahun saya bergerak dalam peran-peran dakwah di negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertama, si Henry Hernando ini, dia adalah seorang Cina dan dia bukan Muslim. Ketika dia marah karena Bapak Letnan Kolonel Muhammad Mubin ini memarkir mobilnya di halaman tempat tokonya, katakanlah dia tidak berkenan. Kok sampai dibunuh dengan 5 tusukan? Ini jelas kebencian ini adalah kebencian kepada TNI, terutama Angkatan Darat. Jadi perhatian buat TNI, Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Darat, komunisme PKI mendapatkan backup dari komunisme yang ada di Cina. Jadi Cina si Aseng ini harus ditangkap dan harus diisolasi. Karena apa? Dia menggunakan karyawan-karyawannya di tempat dia berdagang itu sebagai saksi-saksi yang meringankan, yang mementahkan, yang menafikan, yang menihilkan, dan ini harus segera dibuatkan saksi-saksi yang lebih objektif. Jelas pembunuhan, 5 tusukan, hanya gara-gara soal parkir di depan toko dia. Saya tahu itu karena sejak kemarin saya coba kontak orang-orang yang saya anggap punya pengetahuan dan ketokohan di Jazirah Jawa Barat. Dan saya nyatakan, saya Alfian Tanjung menanyakan kepada saudara-saudara dari Tatar Sunda, apa kalian akan diam ketika orang-orang kafir, orang-orang Cina sudah membunuh seorang yang punya peran pernah menjadi komandan Kodim. Artinya, tentara sudah dibunuh di hadapan mata. Sekarang nyatakan perang terhadap komunisme, perang terhadap Cina yang masih berarogan terhadap bangsa ini. Dan jelas ini akan bukan hal sederhana. Jadi untuk tahapan awal, begitu Bung Kameramen. Baik Bung Alfian. Dari respon awalnya kelihatannya Bung Alfian sudah membara-bara nih Bung Alfian. Lanjut beritanya Bung Alfian. Korban mengalami 5 tikaman, adapun sebelum meninggal dunia, korban sempat mengendarai mobil meminta pertolongan warga. Korban pun masih bisa mengendarai mobil hingga jarak 50 meter. Korban meninggal dunia dan langsung dibawa ke rumah sakit.
Dari tangan asing, polisi turut mengamankan pisau dapur yang digunakan untuk menusuk pensiunan TNI tersebut. Baik, Bung Alfian. Beritanya saya rasa cukup sampai di situ, Bung Alfian. Ada sedikit respon dari saya, Bung Alfian. Belum lama kasus yang kemarin itu soal minimarket. Itu juga oleh kaum tersebut, Bung. Terus beberapa tahun kebelakangan juga ada kasus korupsi juga dari kaum tersebut, Bung Alfian. Ada lagi kasus penistaan agama juga dari kaum tersebut, Bung Alfian. Bagaimana respon Bung Alfian menanggapi kenapa kok mereka makin hari makin istilahnya nyolot ya, Bung Alfian? Waduh, ini kelihatannya nggak sampai dalam hitungan waktu singkat. Bung kameramen ini tambah pinter. Masya Allah. Akselerasi intelektualnya luar biasa. Baik pemirsa, kita jawab ini pertanyaan dari Bung kameramen junior. Kita akan sampai pada sebuah kesadaran memang yang salah itu kita. Kita tidak menyadari bahwa mereka sudah merancang untuk mencaplok Indonesia sejak zaman Kerajaan Singosari. Mereka sudah melakukan upaya-upaya melumpuhkan baik dengan uang, dengan perempuan, dengan narkoba, dengan berbagai jenis-jenis adiktif, zat-zat yang merusak. Jadi kali ini perang kita adalah jihad fisabilillah. Untuk itu, terhadap adanya matinya Bapak Muhammad Mubin, insya Allah syahid karena dibunuh oleh orang kafir. Ya, bagaimanapun kesalahannya pasti hanya soal-soal yang sangat relationship, hanya hubungan dia menaruh mobil atau mungkin dia dianggap arogan, yang ya cukup diomong sampai dibunuh dengan 5 tusukan, itu artinya ada sesuatu yang harus didalami lagi. Dan sekarang dia berpenampakan seperti muslim, pakai songkok haji. Ya, dan itu terus terang aja nih buat semua, jangan ketipu dengan penampilan. Jangan penipu dengan tampang-tampang mulus. Tangkap, isolasi, lakukan interogasi yang mendalam, mesti dia bisa diduga apakah kakeknya, apakah ayahnya, apakah pamannya. Kalau kita lacak, mesti adalah orang-orang yang punya ikatan dengan ideologi komunisme. Nah, tadi disebut beberapa hal yang berhubungan dengan kasus minimarket yang memang cukup membuat kita sedih ya, keadaannya seperti itu. Yang kedua, korupsi. Korupsi itu panggilannya Apeng. Kalau ya, ini betul. Aseng. Nah, Mirip-mirip. sebenarnya bukan hanya si Apeng. Banyak. Ada Edi Tansil, ada beberapa nama-nama lah yang sangat terkenal ya. Nama-nama tersebut sangat populer di masyarakat dan banyak kita sudah menghafal nama itu dan sudah tahu, dan jelas artinya tidak ada baik-baiknya ini kepada Indonesia. Dia korupsi, cuman persoalannya dia telah berhasil mengunci kaki-kaki dan tangan-tangan dan otak di remote semua petinggi-petinggi, para petugas-petugas negara, orang-orang yang harusnya mengurus dan membela negara, justru banyak membela Cina. Dan ini adalah satu pertanda, wahai seluruh bangsa Indonesia, kaum muslimin, bergerak, bersiap, bahwa kita berada pada alarm. Hati-hati komunisme, hati-hati gerakan-gerakan yang desintegrasi, termasuk hal-hal yang berhubungan dengan kejahatan-kejahatan fisik. Tidak akan bisa kita biarkan ini, dan ini harus dikawal sampai pada proses yang patut diduga dia melakukan tindakan yang sengaja, maka hukuman 20 tahun itu minimal, hukuman mati itu sangat memungkinkan karena dia memang menyengajakan diri untuk melakukan pembunuhan itu. Aseng bukan muslim, Aseng pura-pura jadi orang Islam pakai songkok haji, Aseng memanfaatkan karyawan di tempat dia memiliki material untuk menjadi saksi-saksi yang meringankan, dan Aseng harus segera ditangkap, dan Aseng jangan dikasih akses dengan pihak-pihak yang akan membuat petugas-petugasnya menjadi lemah. Ya, kunci akses-akses kepada manapun. Sebagai kalimat penutup, ini peristiwa bisa terjadi di mana lagi, bisa terjadi pada siapa lagi, karena memang mereka merasa sudah tidak akan ada yang berani menyoal mereka. Maka itu seluruh para jaringan ulama yang ada di Tatar Sunda segera bermusyawarah untuk menghitung kemungkinan-kemungkinan terburuk lain. Saya Alfian Tanjung menganjurkan pada diri saya sendiri untuk terus berhati-hati, menengok kiri kanan, dan berserah kepada Allah. Semua pasukan-pasukan pemuda latihan kembali, perkuat fisiknya, dan juga jaga ulama-ulama kita. Semoga
Bapak Muhammad Mubin diterima oleh Allah dengan segala amal kehidupan yang pernah dilaluinya. Tentu bagian-bagian yang bukan yang dibenarkan akan diampuni Allah, dan kebaikan-kebaikan yang mengantarkan dia ke surga yang telah Allah siapkan. Sekian, kita jumpa di acara yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.